Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Gemilang Agustin dari Prodi Manajemen dengan NIM 289-20518 semester 4 Universitas Pancasakti D untuk mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Odik Sumardi, LCMM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi perbedaan ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Untuk ujian tengah semester saya, berikut ini penjelasan. Pengertian ekonomi kapitalis. Kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Sejarah ekonomi kapitalisme. Sejarah kemunculan liberalisme atau kapitalisme terbentang pada abad ke-15 saat Eropa memulai era kebangkitan atau Renaissance mereka sampai sekitar abad ke-18 Masehi. Setelah sebelumnya dari sejak abad ke-5, orang-orang Eropa hidup di dalam era kegelapan atau Dark Age. Dr. Abdurrahman Syamahil mengatakan, liberalisme secara teori politik, ekonomi, dan sosial tidak terbentuk dalam satu wilayah dan oleh satu tokoh pemikir, akan tetapi ia dibentuk oleh sejumlah pemikir. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama ada pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang kedua, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk homo yang selalu ekonomikus, mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Paham individualisme berdasarkan materialisme, warisan zaman Yunani kuno disebut juga hedonisme. Prinsip dasar ekonomi kapitalis. Yang pertama ada kebebasan penuh dalam melakukan kegiatan perekonomian. Yang kedua ada semua orang bebas bersaing untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah kapitalisme membuat barang-barang paling diinginkan akan dihargai dengan harga yang lebih tinggi. Dampaknya adalah para produsen akan berlomba-lomba dalam menciptakan barang-barang dengan kualitas terbaik. Yang kedua, efek dari keinginan untuk meningkatkan kualitas adalah adanya inovasi yang terjadi terus-menerus. Inovasi pun akan terus dilakukan demi mendapatkan harga tertinggi. Pemenuhan baru yang akan terus dibuat dan hal ini bisa meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, kapitalisme akan menjadi kejam bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan. Para produsen cenderung menginginkan produksi yang efisien sehingga orang-orang yang kurang mampu akan disingkirkan oleh mereka yang lebih berkemampuan. Dampaknya adalah munculnya pengangguran. Yang kedua, demi mengejar pertumbuhan, seringkali kapitalisme menihilkan beberapa akibat dari kegiatan produksinya. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Pengertian sistem ekonomi sosialis. Sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Sejarah ekonomi sosialis. Munculnya sistem ekonomi sosialis dimulai dari kritik terhadap kapitalisme, yang pada waktu itu kaum borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Dari situlah Karl Marx mengkritik sistem kapitalis dan yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan, sehingga muncullah ekonomi sosialis ini. Ciri-ciri ekonomi sosialis. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Yang ketiga, ada sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Prinsip dasar ekonomi sosialis. Yang pertama ada pemilikan harta oleh negara. Yang kedua ada kesamaan ekonomi. Yang ketiga ada disiplin politik. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Kelebihan sistem ekonomi sosialis. Kelebihan sistem perekonomian ini adalah sebagai berikut. Di bawah sistem ini, para pekerja tidak mengalami eksploitasi.
Hal ini dapat terjadi karena mereka akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka upayakan. Sistem ini bisa menghilangkan penderitaan rakyat karena seluruh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya telah diatur dan disediakan oleh negara. Ketersediaan tersebut memungkinkan masyarakat tidak perlu pusing lagi dan bisa fokus pada apa yang mereka raih. Dikarenakan kontrol negara yang kuat, pengelolaan sumber daya alam bisa dilakukan dengan lebih bijak. Sedangkan kekurangan sistem ekonomi sosialis, adapun untuk kekurangan yang dimiliki oleh sistem ekonomi sosialis adalah seperti berikut ini. Sistem ekonomi sosialis mempercayai bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja sama. Kepercayaan ini menihilkan fakta bahwa terdapat persaingan yang bisa timbul antar manusia. Keadaan yang seperti inilah yang mengakibatkan sistem ekonomi sosialis menjadi sulit untuk diterapkan secara penuh, dikarenakan setiap anggota masyarakat telah memiliki peran yang diatur oleh negara. Keinginan untuk menjadi wirausaha pun berpotensi menurun. Dampaknya adalah tingkat inovasi yang cenderung lebih rendah jika diharapkan pada sistem kapitalis. Peran negara yang terlalu besar juga bisa berbahaya bagi masyarakat jika pemimpin yang terpilih ternyata menyalahgunakan kekuasaannya. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem perekonomian Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan pada Al-Quran dan Sunnah dan merupakan pembangunan perekonomian yang didirikan atau landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Sejarah sistem ekonomi Islam. Sejarah sistem ekonomi Islam ini pertama kali dirintis oleh fuqaha. Di antaranya, yang pertama ada Zaid bin Ali. Menurut penjualan kredit yang harganya lebih tinggi itu adalah hukumnya sah. Yang kedua, Abu Hatifah. Beliau meragukan akad saham karena hal tersebut mengarah pada perselisihan. Yang ketiga, Abu Yusuf. Beliau dikenal mengenai pemikiran masalah pengendalian harga dan beliau menentang penguasa penetapan harga. Ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama ada akidah sebagai substansi inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua ada syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Yang ketiga ada akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan pergerakan utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang keempat, ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan akhirat nanti. Yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Yang kedelapan, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Perbandingan konsep ekonomi kapitalis, Islam, dan sosialis. Konsep untuk sumber kekayaannya untuk kapitalis yaitu sumber kekayaan sangat langka. Islam sumber kekayaan alam semesta dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sosialis sumber kekayaan sangat langka. Untuk kepemilikan, untuk kapitalis setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Untuk Islam sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sosialis sumber kekayaan didapat dari pemberdayaan tenaga kerja atau buruh. Kalau tujuan gaya hidup perorangan untuk kapitalis yaitu kepuasan pribadi, untuk agama Islam yaitu untuk mencapai kemakmuran atau sukses al-falah di dunia dan di akhirat. Sedangkan kalau sosialis yaitu untuk kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan yang saya ucapkan. Saya Deka Gemilang Agustin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.